Selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika ada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian ini, kami mohon untuk bangkit berdiri dan memperkenalkan diri. Tidak ada. Terima kasih. Kebaktian hari ini GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatopesi. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Sepua. Bakal Jemaat Winosari dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Heru Subagyo. Persembahan hari ini kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk tabungan pembangunan Bina Kasih. Majelis Jemaat dan keluarga besar Jemaat GKI Wonosobo turut berduka cita atas berpulangnya kepangkuan Bapa di surga dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Bapak Agustinus Hermanto, ayahanda dari Bapak Irwan Yogianto, meninggal dunia pada hari Kamis 30 Oktober 2025. Jenazah dikremasi pada hari ini di Krematorium Surapadan, Magelang. Berangkat dari rumah duka Abraham pukul 9. Kiranya penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GKI Wonosobo dalam waktu dekat ini akan mengadakan sensus jemaat sebagai upaya penertiban keanggotaan. Berkenaan dengan hal tersebut kepada anggota jemaat yang oleh karena sesuatu hal sudah tidak aktif lagi dalam kehidupan berjemaat di GKI Wonosobo dan telah menetap di luar kota dan sudah aktif berjemaat atau beribadah di gereja lain, dimohon untuk mengajukan surat pindah atau atestasi keluar ke gereja di mana Bapak Ibu Saudara selama ini aktif bergereja. Mengharap kehadiran koordinator seksi panitia Pesparawi dalam rapat pada hari ini Minggu 2 November 2025 pukul 6:30 malam di Gedung Bina Kasih. Diberitahukan kepada anggota jemaat dan simpatisan bahwa pada kebaktian hari Minggu tanggal 9 November 2025 akan diadakan pengumpulan persembahan unduh-unduh. Amplop persembahan unduh-unduh disediakan di depan pintu gereja. Perayaan ulang tahun GKI Wonosobo yang ke-66 akan diselenggarakan pada hari Rabu 12 November 2025 pukul 6 sore di GKI Wonosobo dengan tema melayani dengan tulus, berkarya bagi Kristus, dilayani oleh Pendeta Obaja Nathanael Lekatopesi. Kepada anggota jemaat dan simpatisan yang akan hadir untuk mengenakan pakaian adat masing-masing serta diadakan 1 kali persembahan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran anggota jemaat simpatisan. Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan menyelenggarakan pelayanan baptis kudus anak, baptis kudus dewasa dan CD pada bulan Desember 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang belum menerima baptis kudus anak dan kepada Bapak Ibu Saudara yang akan menerima baptis kudus dewasa dan CD untuk dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan di meja depan dekat pintu masuk gereja. Formulir yang sudah diisi
dan telah ditandatangani untuk diserahkan ke kantor Tata Usaha GKI Wonosobo selambat-lambatnya tanggal 1 Desember 2025. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Umat yang terkasih, marilah kita membuka hati, datang dengan kerendahan dan memuji Allah yang menerima kita apa adanya. Mari beribadah kepada Tuhan yang penuh kasih, yang tidak menolak orang berdosa, melainkan menjadikan mereka layak di hadapannya. Mari berdiri dan memuji Tuhan dari PKJ 11 bait pertama dan kedua. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita datang beribadah dengan kerendahan hati, menyadari bahwa kita tidak selalu layak di hadapannya. Namun seperti Zakeus yang dijumpai Yesus, kita percaya bahwa kasih dan anugerahnya yang besar itulah yang melayakkan kita untuk datang, beribadah, dan disambut oleh Tuhan. Lukas 19 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Mari kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita di dalam doa. Mari berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami. Di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, pikiran, perkataan maupun perbuatan kami mungkin tidak seturut dengan kehendak-Mu. Mungkin kami juga mengecewakan Engkau ya Tuhan, atas setiap perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga mohon ampun apabila mungkin ketika kami menjalani peribadahan, baik itu di gereja maupun ibadah sehari-hari, terkadang kami hanya menjalani ibadah itu sebagai rutinitas atau formalitas belaka. Kami adalah umat yang mungkin tidak layak hadir di hadirat-Mu, tapi Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan, atas anugerah kasih-Mu yang begitu melimpah. Ajar kami untuk bisa memperbaiki hidup kami. Ajar kami juga untuk bisa beribadah dengan sungguh kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memampukan kami sebagai gereja untuk dapat menyatakan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 1 ayatnya 18 yang berbunyi demikian. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang terbuka, berikan kami hikmat, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Meskipun kami tidak layak ya Tuhan, untuk datang ke hadirat-Mu, tapi kami percaya karena kasih-Mu kami dilayakkan. Dan kami ingin belajar lagi ya Tuhan, bagaimana caranya untuk bisa menjadi umat Tuhan yang layak datang kepada Tuhan. Melalui firman-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami, menuntun kami, dan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, sehingga firman tersebut bisa benar-benar kami nyatakan di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya ayat pasal 1 ayat 10 sampai 18. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai 12. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 19. Dimulai dari ayat pertama. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menghidupinya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Bagaimana perasaannya hari ini? Mendung perasaannya Pak Eko. Mendung kenapa Pak Eko? Wah, dari pagi tadi sudah berkabut ya Bapak Ibu. Syahdu sekali cuacanya.
Tapi bersyukurnya apa? Kita masih bisa datang ke tempat ini, beribadah bersama, dan itulah yang hari ini mau kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, yaitu tentang apakah aku layak. Dan tema ini berbicara tentang bagaimana kita melihat hati kita sendiri dan juga bagaimana kita mengintrospeksi diri sendiri. Apakah selama ini ibadah kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini kita sudah layak untuk berhadapan dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu, tapi pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk direnungkan. Pertanyaannya adalah, apakah, nah ini menurut Bapak Ibu, apakah Tuhan berkenan dengan doa, nyanyian, persembahan, dan ibadah kita selama ini? Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan sudah berkenan dengan ibadah kita selama ini? Yang selama ini kita jalani Bapak Ibu, apakah Tuhan berkenan dengan pribadi-pribadi kita? Nah, ini pertanyaannya. Dan nanti pertanyaan ini juga akan kita bahas di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Kenapa kita akan membahas ini? Karena terkadang ibadah itu hanya sebagai rutinitas Bapak Ibu. Kadang kita beribadah karena hari Minggu, karena KTP-nya Kristen, ya sudah, kita ke gereja. Hari Minggu orang Kristen ke gereja. Dari kecil diajarkan sebelum makan berdoa dulu, ya sudah, sebelum makan berdoa. Akhirnya apa? Semua hanya menjadi kebiasaan, rutinitas. Wah, saya kalau enggak ibadah sepertinya ada yang kurang, Pak. Apa itu yang kurang? Kurang kerjaan, Pak. Kadang ada yang beranggapan seperti itu. Ada yang kurang karena apa? Karena rutinitasnya satu berkurang. Dan hari ini kita mau mengingat kembali bahwa di balik setiap ritual, di balik setiap peribadahan, kita bukan hanya sekedar melakukan rutinitas, bukan hanya sekedar tindakan, tapi bagaimana caranya melalui ibadah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kita akan melihat dari bacaan-bacaan kita hari ini ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Yesaya. Kalau kita melihat Yesaya, di sini adalah sebuah kritik sosial untuk orang-orang Israel yang pada saat itu rajin sekali mempersembahkan korban, mengadakan ritual, rajin sekali beribadah, ibadah selalu tepat waktu, dan kelihatannya saleh sekali. Karena pada saat itu orang yang beribadah, orang yang menjalankan ritual, apalagi kalau membawa korban bakaran atau persembahan dalam jumlah yang banyak, hewan yang besar, biasanya itu akan semakin disanjung, semakin dilihat sebagai orang yang religius sekali. Tapi Allah mengkritik hal itu. Bahkan Allah mengatakan bahwa ibadah mereka atau diri mereka sama seperti penguasa Sodom, dan ibadah mereka najis di hadapannya. Karena apa? Karena mereka tidak benar-benar beribadah. Waktunya ibadah mereka ibadah. Tapi ketika mereka kembali ke kehidupan mereka, ketika waktu ibadah itu sudah selesai, mereka pun juga tidak mengamalkan perbuatan yang baik, keadilan, kebaikan, dan lain sebagainya. Mereka kembali lagi ke sifat-sifat asli mereka, melakukan kejahatan, ketidakadilan, kesombongan mereka kembali lagi. Bahkan dalam ibadah pun mereka berlomba-lomba menunjukkan tentang dirinya, berlomba-lomba menunjukkan tentang, wah ini loh saya yang paling religius. Itu yang dilakukan dan Allah bilang itu najis. Mungkin kadang kita juga berpikir demikian. Karena ada orang yang berpikir seperti ini Bapak Ibu. Ini kisah nyata dan sekarang orangnya masih ada di KPK Bapak Ibu. Pernah bilang seperti ini, Pak, saya kalau ibadah itu pasti rajin, Minggu pasti ke gereja. Bahkan satu minggu itu
satu kali hari Minggu ke gerejanya itu bisa 2 kali Bapak Ibu. Habis dari gereja sini ke gereja sini. Terus cerita, persembahan nggak tanggung-tanggung. Bukan 100-200 ribu, tapi 100-200 juta. Ibadah rajin, berdoa rajin Pak, rajin sekali berdoanya. Tapi itu hanya dilakukan hari Minggu. Dan doa-doa itu hanya dilakukan sebelum bubuk Bapak Ibu. Senin sampai Sabtu, apa yang dilakukan? Korupsi. Anak istrinya ditelantarkan. Sama pegawai-pegawainya berlaku kasar. Itu yang selama ini dilakukan. Lalu kenapa si orang ini berpikiran bahwa ibadahnya sudah benar? Karena dia merasa ibadah hari Minggu bisa menghapuskan dosa Senin sampai Sabtu Bapak Ibu. Ada nggak yang pernah berpikiran demikian? Wah, saya mau ke gereja, besok. Kenapa mau ke gereja? Senin sampai Sabtu saya dosanya banyak Pak. Jadi hari Minggu saya ke gereja aja lah. Biar apa? Biar kosong-kosong lagi Pak skornya. Terus Seninnya, ya berdosa lagi Pak. Kadang begitu yang dipikirkan. Atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibadah rajin, terlihat sangat religius. Bahkan sudah sama seperti tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Tapi dalam hidup sehari-hari apa yang terjadi? Sama pasangan kata-katanya kasar, sama anak juga berlaku kasar, sama orang lain dia menyakiti, sama orang lain dia menjatuhkan, sama orang lain dia, kalau kata saudara kita ya, menzolimi dan lain sebagainya. Ini banyak yang terjadi Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki bukan hanya sekedar persembahan yang kita bawa, tapi Tuhan menghendaki pertobatan. Apakah dalam ibadah kita sudah benar-benar bertobat? Nah inilah yang mencoba diungkapkan oleh pemazmur. Apa yang diungkapkan oleh pemazmur? Pemazmur menyadari bahwa dirinya sangat-sangat berdosa. Dia sudah menyalahi perintah dari Tuhan. Dia sudah mengkhianati Tuhan. Dia merasa bahwa dirinya jauh dari Tuhan. Padahal dia adalah seseorang yang harusnya dekat dengan Tuhan, sangat rajin beribadah. Tapi selama ini apa? Dia menyembunyikan dosa itu. Ketika seseorang menyembunyikan dosa, apa yang akan terjadi? Hidup akan terasa berat, terasa hampa, terasa kosong. Atau bahkan ketika kita beribadah deh Bapak Ibu. Kita ibadah, datang ke gereja. Kita datang ke gereja tapi dalam tanda kutip ya takut dosanya terungkap. Kita ke gereja takut dosanya menjadi senjata makan Tuhan untuk dirinya. Kita menyembunyikan banyak hal. Akhirnya apa? Ketika beribadah yang ada bukan perasaan tenang, bukan perasaan nyaman, tapi rasa takut, rasa was-was. Waduh, ini nanti kesalahan saya terungkap gak ya? Waduh, ini nanti saya kena omel gak ya? Waduh, ini nanti saya kena ini gak ya? Wah, akhirnya apa? Khawatir, takut. Dengar firman Tuhan rasanya emosi. Nah, ada yang begitu Bapak Ibu. Kalau dengar firman Tuhan, gak usah dengar firman Tuhan, baca Alkitab aja. Rasanya emosi aja. Wah ini kok ayat ini menyinggung saya ini. Wah ini kok ayat ini, maksudnya apa ini? Ada yang kadang-kadang seperti itu. Itu terjadi kalau kita menyembunyikan dosa. Dan bahkan kita tidak menyadari bahwa kita berdosa. Tapi kalau kita mau mengakui kesalahan, apa yang terjadi pada pemazmur? Yang terjadi adalah ketika dia mau membuka hati, dia mengakui kesalahannya, akhirnya dia merasakan hidup yang sukacita karena apa? Karena pengampunan. Dan inilah kegembiraan orang yang diampuni. Begitupun ketika kita beribadah, seharusnya kita apa? Bersukacita karena apa? Karena kita merasakan pengampunan dari Tuhan. Yang dikatakan Tuhan apa? Yaitu tentang pengampunan. Tentang sukacita. Ketika kita keluar dari tempat ini Bapak Ibu selesai ibadah, perasaan kita bagaimana?
Nah ini kalau ibadah kita adalah ibadah yang baik, ibadah yang sejati, ketika kita keluar seharusnya kita merasakan sukacita karena kita menyadari pengampunan. Karena seharusnya gereja menyuarakan pengampunan. Tapi banyak juga yang terjadi Bapak Ibu. Gereja justru menyatakan penghakiman. Mirisnya, banyak gereja yang justru menutup diri untuk orang berdosa. Inilah yang nanti mau kita bahas melalui Injil Bapak Ibu. Dan dari bacaan kita yang pertama dan kedua tadi kita melihat dua sisi yang berbeda. Dua sisi yang sangat kontradiktif. Pertama ketika Tuhan menegur Israel, karena apa? Mereka rajin ibadah, kelihatannya sempurna, kelihatannya perfect sekali ibadah mereka. Tapi mereka melakukan ritual tanpa hati. Mereka melakukan ritual tanpa kesungguhan. Mereka datang beribadah hanya sekedar formalitas, hanya untuk menunjukkan apa yang mereka punya. Tapi kalau di Tesalonika, apa yang dikatakan Paulus, dia memuji jemaat di situ karena mereka memiliki iman yang teguh. Meskipun dalam ujian, meskipun banyak tantangan untuk mereka beribadah, kasih yang ada di dalam kelompok mereka terus bertambah dan ketekunan mereka juga terus bertumbuh meskipun mereka harus hidup menderita. Karena pada saat itu beribadah tidak mudah Bapak Ibu. Tidak bisa leluasa beribadah. Banyak sekali tantangannya. Banyak sekali orang yang berusaha mendiskriminasi para pengikut Kristus. Banyak nabi-nabi palsu yang berusaha memecah belah umat, memecah belah jemaat. Tapi mereka tetap bisa bertahan dan Paulus mengatakan bahwa iman itu harus terus bertumbuh. Apapun rintangannya, apapun tantangannya. Karena apa? Yang dilihat Tuhan adalah keteguhan hati dan ketekunan dalam kasih. Itu yang Tuhan lihat Bapak Ibu. Nah, dari Tesalonika ini kita bisa belajar apa? Mereka punya hati yang benar-benar tulus beribadah. Lalu kaitannya dengan kita apa? Coba deh kita pikirkan dulu Bapak Ibu. Motivasi kita waktu kita selesai siap-siap dari rumah, kita mau berangkat ke gereja. Tiba-tiba hujan terus, der. Apa yang terjadi? Biasanya, waduh, saya ibadah di rumah aja lah. Itu, atau misalnya, wah, perasaannya lagi nggak enak, lagi nggak mood ibadah. Nanti kalau saya ibadah, saya ketemu orang ini. Akhirnya apa? Udah, mundur. Atau tanya dulu yang di gereja, si A datang nggak? Kok nggak datang? Oke, saya ke gereja. Nah. Atau mungkin misalnya, wah cuacanya seperti ini, enaknya apa jalan-jalan ke Dieng, menikmati pemandangan kabut. Nah, akhirnya apa? Motivasinya berubah. Yang tadinya mau beribadah, akhirnya berubah. Melalui hal seperti itu aja, kadang kita perlu mempertanyakan motivasi kita beribadah Bapak Ibu. Sudah sungguh-sungguh belum kita memiliki motivasi untuk beribadah? Apa sih motivasi kita datang ke tempat ini? Apa sih kita tujuan datang ke tempat ini? Pada waktu itu pengikut Kristus harus menghadapi tantangan yang berat loh. Untuk beribadah saja mereka harus was-was, takut mereka kehilangan nyawa. Tapi apakah kita sudah demikian? Saat ini di Nigeria, orang-orang Kristen harus kehilangan nyawa karena mereka beribadah. Tapi mereka tetap beribadah Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kita? Di gereja-gereja lain banyak yang sekarang gereja ini mengalami kesulitan. Gedung gereja tidak seperti kita. Banyak juga yang beralasan, wah Pak saya nggak bisa beribadah. Saya nggak bisa menghayati kebaktian. Kenapa? Gerejanya sumuk. Wah. Pak, saya nggak bisa konsentrasi beribadah. Ibadahnya kurang menyentuh, Pak. Kenapa kurang menyentuh? Bangkunya watos, Pak, misalnya. Pak, saya kurang bisa menikmati musik atau lagunya, Pak. Kenapa? Karena saya ngelihat Pak Eko Pak misalnya.
Loh kenapa Pak Eko? Pak Eko terlalu menggemaskan. Kadang banyak sekali Bapak Ibu yang mengganggu motivasi dan kesungguhan kita dalam beribadah. Padahal ibadah itu harusnya berasal dari dalam hati kita. Bayangkan ketika ada jemaat yang gedung gerejanya hampir roboh, mereka tetap ibadah. Sekarang di beberapa daerah di Jawa Tengah ada yang kebanjiran, mereka tetap beribadah meskipun harus nyeker. Di beberapa gereja yang ada di pedalaman-pedalaman sana, banyak yang alat musik saja tidak punya, tapi mereka tetap bernyanyi dengan sukacita. Bernyanyi dengan penuh semangat. Bagaimana dengan kita? Apakah ketika gedung gereja bagus, sekarang sudah tidak sumuk lagi, musiknya sudah sangat-sangat indah dan merdu, apakah kita masih mau menyanyi? Apakah kita masih mau mengeluarkan suara kita dengan sukacita? Nah, itu yang kadang menjadi pertanyaan tentang kesungguhan kita. Dan belajar dari Zakeus Bapak Ibu, apa yang dia lakukan? Dia menyadari dirinya berdosa. Tapi dia mau bertobat. Dia mau membuka hati. Dia mau datang kepada Kristus. Dan Kristus menyadari iman dari Zakeus. Sehingga dia memanggil, ayo Zakeus turun, karena aku harus menumpang di rumahmu. Lalu yang terjadi apa ketika Yesus menumpang? Orang-orang ngomongin, lihat tuh Yesus, mosok mau makan di rumah orang berdosa. Lihat tuh Yesus, masa ngumpulnya sama orang berdosa. Nah, ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Kadang gereja justru menutup diri untuk orang-orang yang benar-benar mau beribadah. Gereja menutup diri untuk orang-orang yang membutuhkan pengampunan. Gereja menutup diri untuk orang-orang yang berdosa. Seolah-olah semua yang ada di dalam gereja itu suci, bersih, putih. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak berdosa dan sudah sangat-sangat layak untuk berhadapan dengan Tuhan Yesus? Ada? Ada Bapak Ibu? Ada enggak? Kalau di sini ada yang benar-benar suci, benar-benar tidak berdosa, dan benar-benar sudah sangat layak sama Tuhan, seharusnya tidak ibadah lagi Bapak Ibu. Langsung ke sana. Nah, ya udah putih, udah bersih, udah suci, ngapain lagi beribadah? Yuk langsung ketemu sama Sang Pencipta. Kenapa kita beribadah di tempat ini? Karena kita menyadari kita ini berdosa. Tapi sesama orang berdosa kadang-kadang menghalangi orang lain untuk masuk. Wah, orang ini berdosa, dia tidak boleh masuk. Wah, orang ini kemarin melakukan kesalahan ini, ngapain dia ke gereja? Gak usah ke gereja. Orang ini kemarin melakukan kesalahan, gak usah dilayani. Bahkan ketika orang yang melakukan kesalahan sudah mau bertobat, masih juga diomongin. Ini orang kemarin melakukan kesalahan ini, kenapa sekarang dia mau jadi penatua? Kenapa kok dia boleh melayani Tuhan jadi PNJ? Seolah-olah yang mengatakan demikian sudah sangat-sangat suci. Tapi gereja harusnya apa? Di tata gereja kita sudah sangat-sangat menekankan tentang pengampunan. Dan bagaimana gereja harus mau terbuka bagi orang-orang berdosa yang mengharapkan pengampunan. Menerima orang yang ingin bertobat. Dan mengasihi mereka yang mau berbalik kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu. Tuhan Yesus membuka diri untuk seorang Zakeus yang pada saat itu sangat-sangat dibenci karena dia mengambil keuntungan sangat banyak dari pajak yang dipungutnya. Tapi ketika Zakeus merasakan pengampunan dari Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan, setengah milikku aku berikan ke orang miskin. Kalau ada yang selama ini aku ambil, yang harusnya bukan hakku, aku kembalikan 4 kali lipat. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hari ini terjadi keselamatan pada rumah ini. Sebab apa? Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apakah kata-kata Tuhan Yesus ini saat ini masih bisa terdengar di gereja Bapak Ibu?
Apakah di gereja hari ini kita masih bisa mendengar hari ini telah terjadi keselamatan untuk kita? Apakah kita masih bisa mendengar hal itu? Atau justru yang kita dengar adalah dia nggak pantas diselamatkan, dia nggak pantas dilayani, dia nggak pantas ditolong, dia nggak pantas diterima. Apakah itu yang namanya ibadah? Apakah kita sudah bisa berhak menilai ibadah orang lain? Layak itu bukan karena status, tapi tentang bagaimana kita merespon dan memiliki perubahan hidup yang nyata. Dan terakhir Bapak Ibu, kita diajak untuk merenungkan apakah ibadah kita perjumpaan dengan Tuhan atau rutinitas. Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan melalui peribadahan kita? Bagaimana caranya kita bisa memeriksa diri masing-masing di hadapan Tuhan? Yang pertama, selidiki hati. Ketika kita datang ke tempat ini, apa yang ingin kita lakukan? Ibadah? Kita ingin ketemu sama Tuhan? Kita ingin datang sama Tuhan atau apa? Ambil langkah nyata. Kalau selama ini masih hanya sekedar rutinitas, lakukanlah ibadah itu karena kesadaran dan karena kerinduan. Tindakan nyata yang lain apa? Contoh sederhana ketika bernyanyi Bapak Ibu. Salah satu yang diapresiasi dari GKI Wonosobo adalah jemaatnya itu sangat antusias ketika menyanyi Bapak Ibu. Banyak orang yang mengapresiasi hal itu. Ayo bernyanyi. Mulai dari hal itu sudah bisa menunjukkan apakah kita sudah benar-benar tulus beribadah kepada Tuhan melalui suara yang kita keluarkan. Dari hal sederhana. Dan yang ketiga, apakah hidup kita sudah diperbarui? Mari kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar beribadah? Dan apakah kita sudah mencoba untuk menjadi layak? Meskipun layak atau tidak itu hanya Tuhan yang tahu. Apakah kita sudah mengusahakan yang terbaik dan memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam ibadah kita? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menerima kami. Meskipun mungkin kami tidak layak untuk hadir di hadapan-Mu. Tapi Engkau menerima kami, Engkau bahkan mengampuni kami, dan Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk bisa menumbuhkan ketulusan dan kesungguhan di dalam ibadah kami. Ajar kami untuk belajar menjadi layak di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Wonosobo. Kiranya Tuhan menyertai setiap pelayanan gereja ini, khususnya dalam persiapan untuk perayaan HUT GKI Wonosobo, persiapan perayaan-perayaan Natal.
Kiranya Tuhan yang menolong para panitia, setiap orang yang terlibat, berikan kesungguhan, berikan ketulusan dan sukacita. Berdoa juga untuk proses pencalonan penatua baru. Kiranya Tuhan yang memberikan tuntunan, berikan hikmat, agar siapapun yang terpilih bisa menjalankan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan hikmat, berikan juga kesadaran untuk para pemimpin kami, agar mereka dapat memimpin dengan bijaksana, membuat peraturan dan lain sebagainya untuk membawa kebaikan bagi masyarakat dan bukan malah semakin menyengsarakan masyarakat. Untuk orang-orang atau gereja-gereja yang saat ini terdampak bencana alam di beberapa daerah, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan di dalam situasi saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, untuk setiap kami atau siapapun yang saat ini tengah dalam kondisi sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Setiap kami yang saat ini tengah berduka, menghadapi pergumulan berat atau mungkin permasalahan hidup yang membuat kami merasa putus asa. Setiap kami yang saat ini tengah merasa kecewa, marah dan lain sebagainya. Dan berdoa juga untuk keluarga-keluarga kami yang saat ini tengah merindukan keharmonisan, kerukunan, atau mungkin para pasangan suami istri yang tengah merindukan hadirnya buah hati di tengah-tengah hidup pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan juga yang memberikan jawaban. Karena Engkaulah yang punya kehidupan dan kami percaya rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Ajar kami untuk berserah penuh kepada Tuhan, mau merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu, dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam kantong yang diedarkan. Selain itu, Ibu, Bapak juga dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau scan QR code yang ditempelkan pada setiap bangku menggunakan aplikasi pembayaran elektronik. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk mengiringi persembahan, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 291, bait 1 dan 3. Bait 3 dinyanyikan setelah kantong kolekte diedarkan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami terima saat ini. Kami juga bersyukur untuk berkat-berkat yang telah kami terima hari lepas hari. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berkenan kepadamu, dan semua dipergunakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebaktian kita hari ini di tempat ini sudah selesai. Tapi tugas dan ibadah kita yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika kita keluar dari tempat ini. Mari memeriksa diri masing-masing apakah kita sudah sungguh-sungguh beribadah dan mencoba untuk layak di hadapan Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi engkau dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpah-limpah dalam pengharapan.